Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sahabat-sahabat peternak dimanapun berada. Semoga kita senantiasa selalu dalam rahmatnya, dalam lindungannya. Insya Allah kita selalu diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah tentunya. Disehatkan badannya, insya Allah akan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk mensubscribe video kami ya teman-teman. Subscribe, like, jika perlu dibagikan videonya, share ya, jika memang dirasa video ini bermanfaat. Nah, untuk video kali ini atau sore hari ini saya ada di kandang. Saya akan mereview jenis entok. Ini adalah entok jumbo. Entok jumbo silsilahnya apa maksudnya ini, untuk usianya sekitar 9, ada yang 10 bulan. Dan rata-rata ini sudah bertelur 1 kali. Nah, rata-rata ini sudah bertelur 1 kali. Nah, untuk masa produksi sendiri entok jumbo ini bisa sampai 5 tahun ya teman-teman. 5 tahun baru tidak produksi lagi. Nah, kalau yang jantan seperti ini juga sama, masa aktifnya 5 tahun ya. Kalau sudah 5 tahun baru afkir. Nah, ini untuk pejantan umurannya juga sama ya. Untuk pejantan umurannya juga sama. Nah, idealnya satu jantan pasangannya 5 atau 4 kayak gitu. Satu jantan betina 4 atau 5. Kalau 4 itu jauh lebih bagus, produksinya lebih cepat ya. Nah, seperti itu. Untuk masa bertelurnya sampai dengan 20 hari. Setelah 20 hari maka entok ini sudah mulai anggrem. Nah, masa anggrem ada yang sampai 35 hari. Setelah 35 hari entok ini sudah menetas. Nah, setelah menetas, kalau saya langsung saya ambil, saya pisahkan dari induknya. Kita pisahkan, kita kasih lampu anaknya, indukannya langsung kita lepas kembali. Nah, biasanya kalau saya anaknya udah umur 20 hari, maka induknya sudah mulai bertelur kembali. Berarti masa adaptasi cuma 1 minggu. Masa produksi 10 hari. Berarti pas umur 20 hari mereka bertelur. Dan seterusnya seperti itu. Lalu induknya angrem lagi sampai dengan netas, maka kakaknya yang pertama tadi sudah umur 2 bulan. Artinya per 2 bulan sekali maka sudah punya adik. Kayak gitulah ya. Jadi jika anak pertama sudah umur 2 bulan, maka induknya sudah menetas kembali. Sudah melalui proses menelur, proses anggrem, dan proses penetasan. Nah, seperti itu ya. Kenapa entok ini disebut entok jumbo? Karena entok jumbo itu ada standar minimal. Jika berdasarkan dengan besar, maka tidak relevan. Karena besar kata saya belum tentu besar kata bapak, atau sebaliknya, besar kata bapak belum tentu juga besar kata saya. Lalu apa yang menjadi patokan bahwa itu entok jumbo yang besar? Maka patokannya adalah panjang. Panjang itu mulai dilihat dari paruh sampai dengan kaki. Caranya bagaimana? Diukur. Kita ukur dulu. Jika betina indukan seperti ini, jika kita tarik, kita letakkan ukurannya paruh dan kuku,
mencapai 70 cm, itu berarti sudah entok jumbo. Apalagi di atas 70 cm dan seterusnya, itu berarti entok jumbo, sekalipun itu kecil. Itu. Tetapi ada entok yang besar, tapi begitu diukur kok nggak sampai 70, berarti itu bukan entok jumbo. Seperti itu. Nah, ringkasnya entok jumbo itu besar dan panjang. Kalau sudah panjang otomatis besar. Nah, kalau besar kata saya berarti kalau panjang kata saya berarti panjang juga kata Bapak, karena berdasarkan ukuran sentimeter. Nah, itu. Jadi kalau panjangnya di bawah 70 bukan entok jumbo. Ya, seperti itu. Terus yang jantan bagaimana, Pak? Nah, yang jantan itu minimal 90 cm. Jika sudah dewasa seperti ini 90 cm. Di bawah 90 cm berarti bukan entok jumbo. Sekalipun besar. Itu kriterianya ya. Jadi minimal kalau yang jantan diukur panjangnya 90 cm minimal, itu dari ujung paruh sampai dengan ujung kuku. Buntut nggak dihitung ya, karena buntut itu ada yang rontok. Dan sebaliknya ada entok pejantan besar sekali, begitu diukur kok panjangnya cuman nggak sampai 90, di bawah 90, itu berarti bisa dikatakan entok lokal atau entok superan. Gitu. Ya, itu adalah silsilah dari entok jumbo. Terus entok yang jenis tronton itu seperti apa sih, Pak? Kayak gitu. Nah, entok tronton itu sebenarnya juga sama kayak begini ya, kayak begini. Nah, dia dibilang tronton itu karena badannya besar dan panjang. Besar dan panjang. Nah, kalau panjangnya 90, apa bisa dikatakan besar dan panjang? Tentunya tidak. Tentunya masih ada lagi. Ada yang panjangnya 91, 92 dan seterusnya, bahkan ada yang 100 cm alias 1 meter. Nah, kemungkinan kalau yang 1 meter itu bisa dibilang tronton karena memang besar dan panjang. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau yang kayak tronton itu kalau dijual nggak rugi. Terus orang kampung kan maunya belinya murah. Nah, itu juga pertanyaan. Nah, sekarang rugi atau enggaknya itu tergantung kita. Contoh, Bapak baru beli entok dari saya, terus langsung dijual, tentunya akan rugi. Tentunya akan rugi. Biar tidak rugi, dikembangkan dulu, dikembang biakan dulu sampai beranak pinak. Nah, di situ baru melakukan penjualan. Tentunya tidak akan rugi. Karena apa? Yang kita jual adalah anak-anaknya. Karena dengan membesarkan sendiri, memproduksi anak sendiri, otomatis tidak semahal pada waktu beli indukannya. Itu pertama. Yang kedua, harganya pun beda dengan entok lokal. Contoh ya, ini contoh. Saya pelihara entok lokal umur 2 bulan. Dan saya pelihara entok jumbo umur 2 bulan juga. Sama-sama umur 2 bulan, kita tangkap, kita bawa ke pasar. Otomatis si pembeli itu dia akan menimang-nimang. Kok yang ini bobotnya berat, kok yang ini enteng. Pasti yang dipilih yang bobotnya berat. Padahal dilihat dari umur sama, makan sama, perawatan sama. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau masalah untung rugi sebenarnya itu relatif, jualnya kemana, sama siapa, perawatannya bagaimana, dan dia itu produksinya lancar atau tidak. Kalau tidak lancar tentunya rugi ya, sekian tahun nggak bertelur.
Tapi kalau produksinya lancar, insya Allah ya nggak akan rugi. Terus di situ juga nanti ada pola pakan, sistem pakan supaya tidak merugi itu bagaimana gitu. Jadi rugi itu relatif kayak gitu ya. Rugi itu bisa dilihat dari mana dan bagaimana, seperti itu kira-kira ya. Tapi kalau untuk saya sendiri, kenapa saya memilih entok jumbo, yaitu tadi perawatan sama, kotorannya sama, empannya sama, waktunya sama, tapi giliran hasil panennya beda. Itu bisa dilihat beda dari mana? Dari umur 1 bulan pun kalau entok jumbo bobotnya sudah 1 kilo. Coba tengok entok biasa, bobotnya berapa? Kira-kira seperti itu. Ya, itulah makanya banyak sekali orang-orang yang beralih untuk ke entok jumbo. Pertama ya untuk mensuplai kebutuhan pedaging. Ini belum lagi kita bicara tentang hobi. Hobi itu ada yang kontes, ada yang perkumpulan, ada yang macam-macam, ada yang komunitas, ngumpul di mana bawa entoknya kita masing-masing, di situ nanti dijejerkan seperti apa, begini itulah. Itu udah larinya ke hobi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kebetulan ini saya mereview ini adalah pesanan pesanan seorang yang ada di kota Bekasi. Yang ada di kota Bekasi. Nah, ini pesan 150 ekor. Alias 30 set atau 30 paket. Terdiri pejantannya 30, betinanya 120. Nah itu. Dan alhamdulillah barangnya sudah ready, tinggal diberangkatkan dan sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Ciri-ciri entok sehat itu gampang dilihat, tainya tidak mencret dan tidak berwarna putih. Terus entoknya mau makan dan lahap. Itu ciri-ciri entok sehat. Kayak gitu. Dan bapak ini namanya Bapak Haji In ya. Beliau sudah transfer terlebih dahulu ke kami, transfer 3 kali ya. Pertama 10 paket. 10 paket terdiri berarti 50 ekor. Terus transfer lagi 10 paket lagi. Jadi 100 ekor. Terus nambah lagi, transfer lagi jadi 150 ekor. Padahal transferan pertama aja belum saya kirim. Nah itu kotak-kotaknya sudah ready. Itu adalah tempat pemakingan ya. Setelah transfer 3 kali, bapaknya bilang udah stop dulu, silahkan dikirim dulu. Jika memang nanti dilihatnya masuk dan cocok, maka akan nambah kembali. Makanya minta doanya ya. Nah itulah tadi. Jadi alhamdulillah dengan mentransferkan uang ke kami, mempercayakan ke kami, saya juga menjadi serasa saya jadi mempunyai tanggung jawab yang besar, karena uangnya juga lumayan banyak ya, menurut saya itu lumayan banyak. Jadi saya harus benar-benar menjaga kualitas, karena kami tidak hanya sekedar jualan ya, kami tidak hanya sekedar jualan, tapi kami benar-benar ingin berbagi pengalaman atau cerita agar usaha ini bisa ditiru atau dikembangkan ya, seperti itu. Nah ini salah satu bentuk pelayanan kami. Tentunya Pak Haji ini tidak serta-merta mentransfer uang begitu saja. Ada komunikasi terlebih dahulu. Jadi sebelumnya beliau menemukan channel YouTube kami dan ada nomor WA-nya. Lalu saya ditelepon, ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol tertarik dan akhirnya beli. Gitu. Cara pembayarannya bagaimana Mas Wanto? Cara pembayarannya ditransfer dulu Pak Haji. Baik, saya transfer 10 paket ya. 10 paket alias 50 ekor, pejantan 10, betina 40. Siap Pak Haji, ditransfer. Langsung karena saya tidak beternak sendiri ya teman-teman. Saya itu bermitra ya. Saya keliling ke mitra-mitra saya.
Alhamdulillah saya dipercaya dapat 50 ekor. Saya kasih tahu, ini Pak udah siap, tambah lagi Mas, ditambah lagi, tambah lagi dan seterusnya. Alhamdulillah 150 ekor. Nah, besok hari Selasa mau saya kirim. Saya kirim menggunakan kereta api Indonesia dari Jawa Timur menuju ke Kota Kerawang, Jawa Barat, di stasiun Kerawang. Oke. Karena Bekasinya beliau di Kerawang ya. Rumahnya di Bekasi tapi untuk kandangnya ada di Kerawang. Jadi besok diberangkatkan ya. Perjalanan 1 malam. Dan sekali lagi ada garansi ya, apabila barang yang kami kirim ada yang mati, maka kita wajib mengganti kembali. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin mengorder, silahkan, nanti ada nomor WA di pojok kanan bagian atas, itu adalah nomor WA saya. Jika teman-teman tertarik, silahkan mengorder, untuk stok melimpah ya. Nah ini kotak-kotaknya ya, untuk stok melimpah. Masih banyak dan sangat ready sekali ya, baik indukan, anakan maupun yang remaja-remaja seperti ini ya. Kekhawatiran ada jika Anda teman-teman mentransfer uang ke kami, tapi insya Allah saya akan menjamin uang Anda aman di kami ya. Itu saya akan menggiring itu di dalam. Ini juga ready, ada banyak-banyak ya, anak-anak angsa, ada juga anak-anak angsa. Tuh, dia pada main di kebun sana ya, pada ngumpet di kebun tebu tuh, ya, pada ngumpet di kebun tebu. Biarin, nanti waktunya pulang-pulang. Ini belum dikasih makan ya, belum dikasih makan. Nah, kalau ada yang tanya kandang, ini kandangnya, itu ada sarang-sarang bertelurnya ya, ada sarang-sarang bertelurnya ya, seperti itu. Ini juga ada pejantan satu, nanti saya ambil ya. Ya ini dia, ini namanya Mas Bajul ya, ini namanya Mas Bajul. Oke, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu nomor WA-nya di screenshot ya.